Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah salat maghrib masih jamin mahkota syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Malam ini Allah masih karuniai beribu-ribu nikmat pada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat indah, Allah izinkan, Allah takdirkan kita bisa sholat maghrib berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita niatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagai ibadah penyebab datangnya ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 115. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wa an Ummi Atiyah, hadis nomor 445, diriwayatkan oleh Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai beliau. Qalat, Ummi Atiyah berkata, dakhala masuk alaina, pada kita siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul. Jadi suatu ketika Ummi Atiyah didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummi Atiyah, wa nahnu nughassilu ibnatahu. Ya, sedangkan kami sedang memandikan, anak perempuannya. Faqala iksilnaha salasan aw khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah ya anak perempuanmu itu salasan aw khamsan aw aksar, dimandikan ya sebanyak 3 kali, 5 atau lebih banyak ya dari itu. In ra'aitunna dzalika, apabila itu engkau anggap sangat perlu. Jadi kita kalau memang 3 kurang, 4 kurang, ya seperti kalau bisa diganjilin ya basuhannya itu, niat pokoknya niatnya jangan digenapi, jangan diganjilin gitu. 3 kali kurang 5 kali kurang sampai 7 gitu dibasuhnya, sekiranya itu perlu untuk diulang-ulang. Nah, bima'i wasidrin, dengan air bidara. Ya, kalau sekarang udah ada pengganti sabun, dulu kan gak ada. Waj'alna fil akhir kafuran aw syai'an minal kafur, dan jadikanlah di akhirnya itu air tercampur kafur ya,
au syai'an atau sesuatu yang terdiri dari atau semisal kayak kafur gitu, kayak kafur barus gitu, biar wangi-wangi gitu loh, biar ada wangi-wanginya. Kemudian falamma faroghna, apabila sudah ketika sudah selesai, adannahu, maka jenazah itu didekatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Fa'alqa ilaina hakwah, maka Rasulullah SAW memberikan ilaina kepada kami hakwah, itu kain atau sarung ya, untuk dikafani. Faqala ash'irna, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, bungkuslah ya jenazah itu dengan kain ini. Hadisnya muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat ada yang menjelaskan ibda'na bi mayaminiha wa mawadi'il wudhu' minha, mulailah ya ketika memandikan itu dengan anggota badan yang kanan dulu, seperti wudhu. Jadi yang kanan-kanan dulu, sebelah kanan dulu gitu ya, itu sunnahnya. Fadhafarna sya'raha, karena ini perempuan rambutnya panjang. Fadhafarna, menganyam atau dikepang lah istilahnya itu, karena perempuannya jenazahnya rambutnya panjang, jangan dibiayain beratakan begitu aja, digulung lah, maksudnya diikat rambutnya itu, diikat kalau perempuan rambutnya panjang ya. Thalathuna qurun, sampai 3 ikatan, sampai 3 kepangan diikat gitu ya. Kemudian fa'alqainaha khalfaha, kemudian fa'alqaina, menjulurkan sya'rah tadi, yang jenazah tadi, khalfaha, di belakang, ke belakang sini, jangan dikasih depan, dijulurkan ke belakang kalau rambutnya panjang tuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, semoga Allah meridai beliau, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kuffina, dikafani siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati abwabin bidin sahuliyatin ya. Jadi 3 ya lapis atau 3 baju, 3 lapis baju putih, bid sahuliyah ya. Sahuliyah dari kapas atau kayaknya lembut kayaknya lembut banget, warna putih. Min kursiyin, atau terdiri dari katun, kayak kain katun gitu. Laisa fiha gomisun wala imamah, dan tidak ada di dalamnya gamis atau jubah, jadi kain putih murni, 3 lapis. Maka laki-laki 3, kalau perempuan sampai 5 lapis. Lanjutnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, lama tuwaffa Abdullah bin Ubay, tatkala meninggal atau wafat siapa Abdullah bin Ubay, ja'a ibnuhu, datang siapa anaknya Ubay ya, Abdullah bin Ubay, ila Rasul, kepada baginda Rasul. Faqala a'tini qomi soka, kemudian putranya Abdullah bin Ubay, berikanlah kepadaku ya Rasul gomisaka, gamismu atau baju kau, ukaffinhu fihi fa'atahu iya, aku akan buat mengkafani
orang tuaku atau bapak saya. Fa'ata ya, maka Rasulullah SAW memberikan kafan. Namun hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, atau Ibnu Abbas. Itu bahwasanya Rasulullah SAW tidak memberikan kain itu, tapi langsung beliau ini mengkafani. Karena Abdullah bin Ubay ini ketika meninggal itu tanpa kafan dimakamin. Di hadis lainnya, kemudian suruh gali lagi, dikafani oleh baginda Rasulullah SAW dengan kain beliau, baru dimakamkan. Nah, ini menunjukkan wajibnya untuk kita mengkafani ketika ada jenazah, walaupun tidak ada kain apapun, ya, dia nggak punya apapun, ya udah kita yang punya kain harus kita korbankan untuk kain kafan itu. Jadi sampai itu digali lagi karena belum dikafani, ya, diambil lagi jenazahnya, kemudian dikafani lagi sama Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya ini hadis gak bertentangan, cuma cara memaknani aja. Ini seperti jadi kayak itu seakan-akan putra Abdullah bin Ubay ini meminta kain kepada Rasul, kemudian dikafanilah bapaknya. Nah, kalau kita teliti dalam artinya, maksudnya itu Rasulullah memerintahkan untuk jenazahnya untuk diambil lagi karena belum dikafani, kemudian Rasulullah memberikan kain kafan untuk dikafani jenazah Abdullah bin Ubay. Selanjutnya, wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ilbasu min siyabikumul biyad. Pakailah pakaianmu min siyabikum, dari beberapa kain atau pakaian yang biyad, putih. Fa innaha min khairin siyabum, karena kain putih, warna putih itu sebaik-baik pakaianmu. Ya. Jadi pakai putih itu sebaik-baik pakaian, warna putih itu. Maka ada salah satu ulama yang nggak mau pakai yang lain, putih terus, itu. Karena putih mengamalkan hadis ini berarti kan. Tapi bukan berarti kita kok harus putih, enggak. Siapa yang mau, karena itu salah satu bagian dari sunnah, gitu. Bagian dari sunnah. Karena ya putih itu melambangkan bukannya kesucian saja, bukan hanya kesucian, tapi kesederhanaan. Gitu. Putih itu warna kesederhanaan. Semahal apapun, kalau warnanya masih putih, nggak kelihatan elegan. Paling dia sederhana kalau putih. Ya, karena putih. Kain ihram pun ya, yang mahal, yang murah, ya paling kelihatan sedikit ya. Kalau nggak putih dari jauh udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan kain mewah begitu, karena menunjukkan kesederhanaan. Salah satu itu ya filosofi untuk kain putih. Jadi selain melambangkan kesucian, itu untuk sebuah kerendahan, ya, kesederhanaan itu. Maka waqafinu fiha mautakum, kafanilah ya fiha mautakum, dengan kain yang putih gitu. Sunnah. Seandainya nggak putih boleh, tapi makruh. Ya, makruh. Boleh nggak putih, kain warna apa aja boleh, cuman sampai ke batas makruh, nggak haram, makruh gitu aja. Ya sayang ya. Itu kan pengabdian terakhir. Kalau memang nggak ada banget ya nggak apa-apa, tapi diusahakan adalah kain putih begitu ya. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kalau ada sih sebaiknya kain putih, karena itu penghormatan terakhir buat jenazah atau mayit tersebut. Baik, selanjutnya wa'an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kaffanhu. Ketika engkau mengkafani salah satu saudara kalian, ya, akhahu, ya, falyuhsin, maka kafanilah dengan kain yang paling bagus.
Kain yang maksudnya kafani dengan bukan kain kafasi dengan yang rapi gitu, jangan ngasal-ngasal. Justru kalau beli kain kafan itu nggak boleh mahal-mahal, yang sederhana aja. Karena apa? Nantinya akan rusak-rusak juga, sayang. Ya, kafan itu yang sederhana, cuman cara mengkafani itu sebaik-baik mungkin. Ya, cara mengkafani kita sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin, gitu. Karena itu suatu pengabdian terakhir. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qabla Uhud. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggabungkan dua laki-laki, ya, jenazah laki-laki di dalam perang Uhud. Fi saubi wahid, dalam kain kafan satu, jenazahnya dua. Itu ya mungkin karena terbatas, dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu mungkin diperbolehkan, ya, mengkafani dua jenazah satu kafan gitu. Sumayakul ayyuhum aksaru akhadan lil Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyuhum, siapa di antara jenazah itu yang paling banyak penghafal Quran, fayuqaddimu fil ahd, maka dahulukan ke liang lahat. Ini salah satu penghormatan kepada ahlul Quran, diduluin gitu. Maka salah satu sunnah, ya, salah satu sunnah untuk mendahulukan kita memakamkan jenazah itu yaitu kalau itu betul-betul orang baik, segera mendapatkan balasannya, begitu. Walam yuwassanu walam yusannu alaihi, beliau tidak memandikan dan tidak mensolati karena tergolong mati syahid, gitu ya. Orang mati syahid kan nggak dimandikan, nggak disolati, kafani langsung makam karena darahnya sebagai saksi, gitu ya. Nggak usah disolati dan nggak usah dimandikan, langsung dimakamkan, dikafani terus dimakami. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Nah, ini dalilnya. Hadisnya, larangan kalau membeli kafan jangan kain yang mahal-mahal. La taqulu, jangan kau beli yang mahal-mahal, fil kafani, dalam membeli kain kafan. Fa innahu, karena sesungguhnya kain kafan itu adalah yuslabu, rusak sari'an, sangat cepat. Kalau udah kemakan dalam, udah habis kain itu, ya. Sayang kan kalau mahal-mahal. Nah, orang-orang kaya terus beli kain kafan yang mahal, bahkan sutra yang dibuat, itu kan berlebihan, nggak boleh. Mending buat sedekah. Kain kafan yang sederhana ya cukup. Yang roll-roll meteran itu ya biasa dibeli itu untuk mungkin per meternya. Pokoknya yang sederhana, yang nggak terlalu murah banget, nggak harus mahal-mahal banget, sederhana aja. Yang penting itu kain putih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, ya, bersabda kepada Aisyah, lau mutta qabli la ghassaltuki, ya, seandainya engkau meninggal sebelum aku, kata baginda Rasul gitu ya, la ghasaltuki, maka aku akan memandikan jenazah. Ini berarti hukum seorang suami memandikan jenazah seorang istrinya boleh. Ini Rasulullah sudah mengatakan, seandainya engkau Sayyidah Aisyah, ya, istri beliau, salah satu istri beliau, meninggal duluan daripada aku,
maka aku yang akan memandikan jenazahmu. Gitu. Jadi hukumnya boleh memandikan jenazah, seorang suami memandikan jenazahnya seorang istrinya atau istrinya, atau sebaliknya, istri memandikan suaminya, boleh. Kemudian wa an Asma bin Umais, hadis diriwayatkan Asma binti Umais radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, anna Fatimah radhiyallahu anha. Nah ini hadisnya, anna Fatimah, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, awsat ayyuwassilaha, berwasiat. Jadi Fatimah, ya, Sayyidah Fatimah berwasiat kepada Sayyidina Ali, yaitu suami beliau. Apa kata Sayyidah Fatimah? Saya berwasiat ayyuwassilaha, ya, ayyuwassilaha, saya akan memandikan, ya, mandikanlah nanti jenazahku nih. Siapa? Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidah Fatimah berwasiat agar nanti Ali yang memandikan jenazahnya. Berarti kan boleh, ya, boleh suami memandikan. Ini hadis penguat memandikan istrinya, itu ya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu fi qissatil ghamidiyah alladhi amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha. Di sebuah hadis Buraidah ada sebuah cerita perempuan dari Ghamidiyah, alladhi amara an-nabi, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajam, ya. Kalau muhsan, ghairu muhsan, pezina yang sudah nikah di zina, gitu ya, hukumannya kena dirajam sampai mati, lempar batu sampai innalillahi, kan itu berat hukumannya itu, berat hukumannya, maka tergolong dosa besar. Nah, ketika wanita itu meninggal, summa amara biha, kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia dengan jenazah itu, fasolli alaiya wadufina, solatilah dan makamkanlah. Itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, Samurah radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu, didatangkan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birojulin qatala nafsu bimasyakis. Jadi ketika Rasulullah didatangkan seorang jenazah yang mana qatala nafsu, membunuh diri sendiri, berarti bunuh diri, bimasyakis, dengan mata agak melotot gitu ya, mati bunuh diri, matanya itu, matanya keluar, matanya melotot gitu. Falam yusalli alaihi, maka Rasulullah SAW tidak mau mensolatinya. Tapi apa? Sahabatnya suruh mensolati, bukannya Rasulullah SAW itu setelah disolati langsung dimakami, enggak. Selagi itu masih muslim, walaupun bunuh diri, berhak untuk disolati. Kenapa Rasulullah nggak mau mensolati? Ya kayak sama, kayak orang yang punya hutang, Rasulullah nggak berani mensolati, karena doa Rasulullah ini mustajab, begitu. Doa Rasulullah mustajab. Maka ketika Rasulullah mendoakan seorang jenazah, sangat-sangat beruntung bagi jenazah itu. Ketika sempat disolatkan oleh baginda Rasul, maka didoakan, masya Allah. Maka ketika ada yang bunuh diri, Rasulullah nggak mau mensolatkan. Ketika orang yang punya hutang, Rasulullah juga nggak mau mensolatkan, gitu. Karena
uh, apa ya, intinya doa Rasulullah itu mustajab begitu. Mustajab, biar orang lain, biar sahabat-sahabat yang mensolatkan. Ini berarti larangan keras, jangan sampai sebesar apapun masalah kita, jangan sampai melakukan hukum bunuh diri. Ya, maka sekecil apapun hutang kita selesaikan di dunia, selesaikan di dunia. Takutnya keluarga kita nggak tahu, ya, karena kita ngomong-ngomong meninggal punya hutang belum diselesaikan. Itu minimal kalau punya hutang itu dicatat, ditaruh di lemari. Saya punya hutang ini, udah. Kalau meninggal mendadak jadi ada catatannya hutangnya itu tujuannya. Itu kalau nggak dicatat mana tahu gitu. Iya, kalau orang yang ngomong yang piutangnya itu, kalau nggak ngomong repot nanti kan. Baik, terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ah allati kanat taqum. Ya. Di dalam seorang cerita perempuan allati kanat taqumu, yaitu seorang perempuan yang suka menyapu masjid, takumul masjid, atau kita sebut sekarang marbot gitu kan, pokoknya tukang nyapu masjid gitu Pak ya. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang beliau, seorang perempuan penyapu masjid, tukang nyapu masjid. Faqalu, maka para sahabat ini berkata, matat, sudah meninggal ya Rasul. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, afala kuntum adamtumuni, kenapa kau gak ngomong aku gitu, kenapa kau gak izin aku, kenapa gak ngomong ngabari aku kalau udah meninggal, diam-diam aja. Fakana masaburu amroha, karena para sahabat mengira ini perkara yang biasa, perkara yang tukang sapu ini gitu ya, maka jangan menganggap sepele. Padahal yang tukang sapu itu sangat dihargai oleh Rasulullah. Tahulah kepribadian, maksudnya hatinya beliau ini tahu gitu loh. Beliau salah satu kekasih yang meninggal itu salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala, mungkin seperti itu. Maka apa? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulluni, tunjukkan kepadaku ala qabriha, mana makamnya di mana? Tunjukkan." Gitu. Ayo antar aku. Fadallu fasalla alaiya, maka para sahabat menunjukkan Rasul, fasalla alaiha, maka Rasulullah sholat ya di atas di makam itu gitu. Nah, ini salah satu hadis kalau kita sholat di makam itu ada yang memperbolehkan. Kita telat, saudara kita meninggal di mana gitu, Pekanbaru, di daerah di luar Jawa gitu ya, kita datang takziah nggak sempat, bahkan udah dimakamin, udah kita datang di makam kemudian sholat di situ. Yang penting sholatnya itu pas di bawahnya, jangan kuburan, jangan di bawah, di atas makam gitu. Kan ada larangan sholat itu nggak boleh di atas makam dan di dalam kamar mandi. Semuanya ini masjid, maka boleh dibuat sholat. Kullu ardun masjidun, kata baginda. Semua bumi ini masjid, illal maqbarah wal hamam, kecuali ya maqbarah itu makam. Maksudnya makam itu di atas makam itu nggak boleh buat sholat. Ini ada makamnya, kita sholat di atasnya nggak boleh. Tapi kalau di sampingnya masih diperbolehkan. Sama kamar mandi yang jelas kotor nggak boleh, di samping boleh karena udah ada tempo begitu, nggak apa-apa di sampingnya gitu. Yang penting jangan di wilayah kamar mandinya atau di atas makam, yang nggak boleh itu ya, yang nggak boleh di atas makamnya. Nah, disinilah ada perbedaan mungkin khilafiyah. Ada saudara-saudara kita yang sholat di masjid ketika ada makam di depan nggak mau, itu ya nggak apa-apa, itu pendapat, boleh terserah, itu masalah masing-masing itu ya gitu. Kalau yang saya pahami itu ya di
di atas makam itu baru nggak boleh. Tapi kalau di samping-sampingnya boleh. Nah buktinya apa? Nah makam Rasulullah di samping-samping ada makam. Wala pada sholat. Kalau memang nggak boleh, gitu. Nah itu kok boleh, gitu kan? Bukti bahwa yang nggak boleh itu di atas pas. Kalau di samping-sampingnya cuma ada makam nggak apa-apa. Bahkan banyak di tempat-tempat yang mana ini masjid sebelahnya makam-makam. Itu banyak kayak begitu. Itu menandakan bahwa kalau di sampingnya nggak apa-apa, yang penting jangan pas di atas makam, itu baru nggak boleh. Kemudian wazat Muslim menambahkan subhaqala inna hadhil qubur mamlu'atul dzulmah, bahwa sesungguhnya kuburan itu di makam itu adalah terpenuhi dengan kegelapan, gelap gulita dalam makam. Ya jelas lah, nggak ada lampu dalamnya ya. Ala ahliya, bagi penghuni makam itu benar-benar gelap gulita. Wa inna allaha yunawwiruha lahum, Allah akan menyinari ya kuburan itu lahum, bagi mereka, bisolati alaihim, dengan sholatku ini, gitu. Jadi sholat Rasulullah SAW dan umat-umatnya itu salah satu tujuannya agar terang, kuburannya ini terang, begitu ya. Itu salah satu. Maka sholat, mensolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah, minimal hanya ada satu orang yang mensolatkan. Ya, itu jangan sampai gak ada. Maka dihukumi oleh baginda Rasul, nyolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah, kecuali orang yang mati syahid, beda. Karena orang mati syahid sudah dijanjikan oleh Allah bi ghairi hisab. Ya, syahidnya syahid yang dalam peperangan. Itu kan sekarang sudah nggak ada peperangan, nggak ada peperangan. Itu yang benar-benar di medan perang meninggal, nah itu benar-benar syahid dunia dan akhirat. Maka itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, langsung dimakamkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Mati suri sering kita dengar ya, istilah mati suri. Mati hidup lagi. Mati hidup lagi, begitu. Ya, sampai saat ini sih saya percaya dengan ada itu, asal itu benar-benar kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak ya bisa aja. Ya, kalau Allah sudah berkehendak nggak ada hal yang nggak mungkin, gitu. Ya contoh Allah alam sejarah itu kan ada dibilang percaya apa enggak, boleh percaya boleh enggak, kan namanya sejarah. Kalau kita pernah ke makamnya Sunan Ampel, ada namanya Mbah Bolong, itu sampai kalau nggak salah 9 kali. Itu tukang sapu juga, tukang sapu masjid. Tapi katanya si wali Allah, salah satu kekasih Allah, tukang sapu masjid. Ya ketika meninggal kemudian kok kotor terus, nggak ada Mbah Soleh namanya itu, dijuluki Mbah Bolong. Karena apa? Dulunya ketika bangun masjid itu nggak percaya ini udah ngadep kiblat belum masjidnya, maka imaman itu dilubangin kelihatan Ka'bah langsung, maka dijuluki Mbah Bolong. Bolong itu dilubangin itu loh ya. Tapi namanya Mbah Soleh itu namanya itu salah satu wali Allah. Itu sampai 9 kali kalau nggak salah itu mati. Nongol lagi, diomongin wah nggak ada Mbah Soleh, masjid kotor terus, nongol lagi sampai 9 kali. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin, gitu ya. Mungkin ada yang cerita, wah saya udah dulu itu udah kecelakaan hampir mati, saya udah dibawa kemana-mana, akhirnya alhamdulillah saya masih dikasih nyawa, masih dikasih hidup.
Biasanya orang yang seperti itu, masya Allah tobatnya, karena udah diperlihatkan akhirat, udah diperlihatkan siksa, gitu. Kalau ada yang seperti itu cerita ya, kita boleh percaya boleh enggak, itu hak kita masing-masing. Yang percaya ya silakan, yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Namanya cerita manusia. Kecuali Rasulullah yang langsung bercerita, nggak percaya, wah iman kita kurang. Kan masih manusia biasa, gitu loh. Kalau Rasulullah yang bercerita, wajib kita percaya, karena pasti itu wahyu, karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang mati suri boleh percaya boleh enggak. Tapi nyatanya banyak sejarah, banyak cerita tentang mati suri. Ya, begitu. Itu dalam Islam. Boleh percaya boleh enggak. Baik, kita tutup. Al-Fatihah. Alhamdulillah wasyukru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin asy-syakirin min an-na'im la yufidu yukafiru mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا إلى انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.